wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi yang sejuk ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah At-Tariq, dan insyaallah kita akan selesaikan. Tinggal beberapa ayat dari surah At-Tariq yang akan kita baca. Kita mengulang sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk bagian yang kedua di surah At-Tariq ini. Di bagian pertama di awal surah, Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas nama langit, atas nama bintang. Maka di bagian tengah menuju akhir surah At-Tariq ini Allah juga bersumpah kembali untuk menegaskan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah agar tidak ada keraguan, agar yang ada adalah keyakinan bahwa apa yang Allah sampaikan benar adanya. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di hati orang-orang beriman. Allah taala bersumpah, was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki awan, yang memiliki hujan. Dan sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hujan dengan kata ar-raj'i, dari yang memiliki akar kata roja'a. Roja'a itu artinya kembali. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa hujan ini pasti akan kembali. Dia memiliki siklus, dia memiliki ketentuan yang di waktu yang sudah ditetapkan dia akan turun, kemudian di waktu yang lain dia berhenti, maka di waktu berikutnya dia pasti akan turun. Karena Allah menyebutnya dengan kata ar-raja' yang artinya kembali atau berulang. Sebagaimana juga kalau kita perhatikan proses terjadinya hujan yang sudah kita pelajari di tempat-tempat kita belajar dulu di sekolah, bahwa terjadinya hujan ini yang kita tahu, air yang ada di bumi ini, yang ada di daratan ini naik ke langit, menguap ke langit, kemudian berkumpul di langit menjadi awan, satu ditiup angin, sebagaimana juga Al-Quran menggambarkannya, kemudian menjadi awan yang tebal, selanjutnya diturunkan kembali kepada bumi. Maka ini juga kata ar-raja'. Dia datang dari bawah, dari bumi, naik ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Maka Maha Suci Allah, ketika Allah memilih kata di Al-Quran, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ketika Allah menyebut hujan dengan kata ar-raja' yang artinya kembali, maka yang kita lihat proses terjadinya hujan juga begitu. Dari bumi naik ke langit, dari langit kemudian dikembalikan lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Kemudian sumpah yang berikutnya, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Allah menyebut tumbuhan dengan kata as-sada', padahal as-sada' artinya bukan tumbuhan. As-sada' itu seperti ketika Rasulullah memulai dakwah pertama dengan terang-terangan, perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, fasda'. Jadi ketika Allah memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Allah tidak mengatakan kepada Rasulullah perjelas dakwahmu, tidak. Tapi ayatnya fasda' bima tu'mar. Maka jadi soda itu kalau dinding ditembus, itu namanya as-soda'. Jadi berlubang atau memiliki lubang, memiliki pecah. Begitu juga dengan tanaman. Bumi ini
ketika atau tanah ketika menumbuhkan tanaman, maka pasti akan ada pecahan di tanah itu atau ada lubang di tanah itu untuk jalan keluarnya tanaman atau pepohonan. Maka Allah menyebut pohon yang tumbuh itu dengan kata as-sada' karena tanaman atau pohon ini pasti dia akan melubangi tanah, membuat tanah ini berlubang untuk jalan keluarnya tumbuhan tersebut. Dua sumpah Allah ini, Allah ingin menegaskan ayat berikutnya, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ia adalah laqaulun, benar-benar suatu ucapan, faslun, yang menjadi pemisah. Jadi dua sumpah Allah sebelumnya cuma Allah ingin menegaskan sesungguhnya ia di sini kemarin sudah kita sebutkan kata gantinya sesungguhnya kata ganti ada yang menafsirkannya dengan kekuasaan Allah mampu menghidupkan yang telah mati sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, atau sesungguhnya ia di sini adalah Al-Qur'an. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun, benar-benar suatu perkataan, faslun, yang menjadi pemisah, yang menjadi pembeda. Pembeda apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang kaitannya. Apa kaitannya langit dengan hujan, bumi dengan tumbuh-tumbuhan, dan jawaban dari sumpah bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan pembeda. Sebagaimana langit yang menurunkan hujan, artinya memberikan kehidupan untuk yang ada di bumi. Dengan hujan tersebut, dengan air tersebut, apa yang ada di bumi ini menjadi hidup. Bagaimana Allah firmankan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Kalau tidak ada air maka tidak ada kehidupan atau sulit untuk hidup. Begitu juga wal ardi dzatis sada', juga tanah yang memiliki pepohonan, tanah yang menumbuhkan pepohonan atau tanaman, maka tanah itu adalah hidup. Jadi kaitannya kurang lebih wallahu taala alam, sebagaimana langit yang menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi, dan bumi yang menumbuhkan tanaman adalah sebagai tanda kehidupan, maka Al-Quran itu juga bisa menghidupkan. Al-Quran, kitab suci kita, juga bisa menghidupkan, dan banyak ayat yang menyebutkannya. Misalkan diantaranya di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Maka apakah kalian tahu ada orang yang sudah mati, mayit, awaman kana maitan, dan apakah kalian tahu orang yang mati? Mati di sini menggunakan kata mait, bukan mayyit, karena yang mati di sini bukan jasadnya, hatinya. Maka apakah kalian tahu orang yang mati hatinya, maitan, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, kami hidupkan hatinya kembali, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya, sehingga dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini, yang tadinya mati hatinya, diberi cahaya oleh Allah kemudian hidup, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar? Jadi Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini bisa menghidupkan hati yang keras, menghidupkan hati yang bahkan mati sekalipun bisa dihidupkan. Sebagaimana juga di surah yang lain, surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala berfirman, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Kalau seandainya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu suyyirat bihil jibal,
gunung-gunung itu bisa digerakkan, gunung-gunung itu bisa diperjalankan, gunung bisa dibuat berjalan, au qutti'at bihil ardu, atau bumi ini bisa digoncang, bisa dibelah, au kullima bihil mauta, atau orang yang mati bisa diajak bicara, maka bacaan yang bisa melakukan semuanya adalah Al-Quran. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara jelas menjelaskan semua yang mati atau benda mati, gunung benda mati kita tahu, bumi benda mati, bahkan orang yang sudah mati, au kullima bihil mauta, itu semua bisa dibuat hidup oleh Allah dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini dia bisa menghidupkan, sebagaimana hujan yang menghidupkan bumi yang gersang, sebagaimana tumbuhan yang tumbuh di tanah yang hidup atau di tanah yang subur tadi. Maka ini kaitannya. Atau bahkan di surah yang lain Allah secara jelas menyebut Al-Quran ini sebagai ruh, sebagai ruh. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menyebut Al-Quran ini sebagai ruh. Sebagaimana jasad kita ini butuh ruh untuk bisa hidup, karena kalau ruh sudah pergi maka pasti disebut orang mati. Maka begitulah Al-Quran, dia akan bisa menghidupkan atau memberi kehidupan bagi hati yang sudah mati. Bahkan benda hidup bisa diperlakukan seperti benda mati, bisa diperlakukan seperti benda hidup. Gunung, bumi, bahkan mayat tadi bisa dibuat hidup oleh bacaan Al-Quran ini. Maka seharusnya kalau kita sudah mulai merasa kering hati kita, kok rasanya sumpek, hidup kok ribet, masalah kok datang bertubi-tubi, gak ada selesainya, maka lari ke Al-Quran, buka kembali lembaran Al-Quran. Pasti pelan tapi pasti masalah-masalah kita yang rumit itu akan Allah mudahkan. Apa saja Pak, apa saja. Mikirin keuangan di rumah misalkan, kebutuhan kok nggak ada habisnya. Maka begitu kita merasa sulit, merasa rupak hidup ini, sempit hidup ini, maka periksa kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran sudah baik lagi, yakin kehidupan kita juga akan mulai membaik, dari yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang, menjadi luas. Jadi praktekkan amalan ini. Semua yang kita alami ini tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, baik membacanya, membaca terjemahannya, memahami artinya, atau bahkan menghafalkannya, maka sebanyak interaksi kita itu maka akan mempengaruhi kebaikan dari kehidupan yang sedang kita jalani. Setiap kita mendapati jalan buntu, sesuatu yang sulit, maka larilah kepada Al-Quran. Pasti kemudian akan Allah hadirkan. Innahu laqaulul fasl. Maka ini kemarin sudah kita sampaikan, Al-Quran adalah kehidupan. Dia bisa menghidupkan yang mati, menghidupkan hati setelah mati, dan sudah kita sampaikan ayat-ayatnya tadi. Sekarang kita akan mencoba mengetahui bagaimana para sahabat atau Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan keistimewaan Al-Quran itu. Ini kandungan Al-Quran. Pertama, di dalam Al-Quran itu naba'u ma kana qablakum, di dalamnya ada berita besar tentang orang-orang, tentang zaman sebelum kalian. Dan kita juga dapati itu, begitu kita baca lembaran-lembaran Al-Quran, tiba-tiba di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Nuh, yang jaraknya antara kita dengan Nabi Nuh ribuan tahun yang lalu. Tiba-tiba ada kisah Nabi Ibrahim misalkan, atau kisah raja-raja yang zalim, Namrud, Fir'aun, atau orang-orang kaya yang zalim, Qarun dan sebagainya, atau orang yang berilmu tapi juga zalim, Haman misalnya. Jadi kita dapati kisah-kisah mereka yang kehidupan kita hari ini dengan mereka jaraknya sangat jauh. Maka Al-Quran itu memberikan informasi tentang orang-orang yang sudah lewat, orang-orang yang sudah ada di zaman yang lalu,
Tujuannya agar kita tidak seperti mereka. Kalau mereka dulu dimurkai oleh Allah, jangan sampai kita mengikuti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, sehingga murka Allah akan datang sama seperti yang mereka alami. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, kemuliaan-kemuliaan yang mereka dapatkan, bagaimana beberapa pemuda yang ingin tetap beriman, pemuda Ashabul Kahfi, Allah jadikan nama mereka sebagai sebuah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Anak muda, putra bangsawan, putra pembesar, tapi meninggalkan semua kenyamanan hidupnya, meninggalkan semua kemewahan hidupnya demi untuk bisa tetap beriman kepada Allah. Karena kemuliaan, karena amal yang mulia ini, maka Allah jadikan hidup mereka mulia. Bahkan yang mulia bukan cuma mereka, sampai anjing yang merupakan hewan najis, anjing mereka yang cuma ikut-ikutan, cuma jagain mereka di depan pintu gua, Allah jadikan mulia. Nah, jadi itu tujuannya. Di dalam Al-Quran itu ada berita orang-orang terdahulu yang kalau itu ada kebaikan, semoga kita tiru, kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Kalau ada keburukan di orang-orang terdahulu, jangan kita lakukan, karena khawatir akibat buruk akan menimpa kita juga. Kemudian di Al-Quran juga ada ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan ramalannya bukan cuma di dunia, tembus sampai di akhirat. Di akhirat ada apa, bagaimana cara memasuki kenikmatan Allah di surga, semuanya sudah disampaikan jauh-jauh hari. Jadi kalau kita menyebut apa yang akan terjadi di hari esok sebagai sebuah ramalan, maka Al-Quran di dalamnya penuh dengan ramalan-ramalan kebenaran. Tidak ada yang meragukan di dalam Al-Quran. Semua yang disampaikannya, peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari pasti akan terjadi. Di dalam Al-Quran juga, Al-Quran itu adalah fasal, dia sebagai pemisah, mempertegas, memperjelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang cahaya, mana yang kegelapan. Itu Al-Quran yang menjadi pembedanya. Jadi batas antara yang benar dengan yang batil, batasannya adalah Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran itu bukan senda gurau, sebagaimana nanti di ayat setelahnya, innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran bukan untuk candaan, Al-Quran bukan untuk guyonan, Al-Quran bukan untuk bersenda gurau. Al-Quran, siapa yang meninggalkannya karena angkuh, karena sombong, maka Allah akan binasakan. Lihat. Jadi orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran karena sifat sombongnya, semoga ini bukan kita. Kalaupun kita kurang interaksi kita dengan Al-Quran, itu semata-mata karena kemalasan yang ada dalam diri kita, bukan karena kesombongan. Karena kalau karena kesombongan maka bahaya, maka Allah pasti akan membinasakannya. Maka meninggalkan Al-Quran karena sombong, karena merasa apa ini kitab kuno misalkan, saya tidak butuh, maka orang yang meninggalkannya dengan keangkuhan, kesombongan, maka Allah akan binasakan. Al-Quran, barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, menganggap selain Al-Quran lebih pas, lebih tepat, lebih benar, maka pasti dia akan tersesat. Orang yang mencari petunjuk selain Al-Quran, apalagi orang beriman, maka pasti akan disesatkan oleh Allah. Dalam sisi apapun, orang ingin misalkan mendidik keluarga, tapi panduannya jauh dari Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, mau dia teorinya siapapun, orang terkenal siapapun, orang ahli ilmu siapapun, kalau itu bukan sesuatu yang datangnya dari Al-Quran, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, pasti akan tersesat. Sebagus apapun teori itu dikemas, seindah apapun teori itu dibahasakan, pasti yang ada akan menyesatkan. Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat. Sebagaimana kalau ada orang jatuh butuh pegangan, atau kalau ada orang pengen naik dia butuh tali untuk naik, maka cara untuk naik ini adalah Al-Quran. Hablullahi al-matin, tali Allah yang kokoh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an,
berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maka ketika kita hidup ini kan susah kalau tidak dibimbing oleh Allah. Maka ketika Allah dari langit memberikan tali kepada kita, maka hidup kita pasti akan diarahkan kepada kebaikan. Kalau kita senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau kita tidak berpegang dengan tali Allah, mencari pegangan yang lain, mencari tali-tali yang lain, pasti tali itu akan rapuh, pasti tali itu akan putus. Bahkan kalaupun bisa kita pegangi, maka dia akan menjauhkan kita dari kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah pengingat yang bijaksana. Bagaimana cara Al-Quran menegur, bagaimana cara Al-Quran mengingatkan. Maka pengingat Al-Quran ini mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang pas. Menegurnya juga dengan teguran yang sangat indah. Al-Quran adalah as-sirat al-mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus. Al-Quran, dia akan membuat nafsu kita, keinginan-keinginan kita menjadi lurus, tidak akan menyimpang. Kita manusia ini dibekali Allah dengan nafsu, dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan yang banyak. Maka keinginan yang banyak ini perlu diluruskan. Kalau dibiarkan maka dia akan liar. Kalau keinginan kita, syahwat kita, nafsu kita tidak diarahkan, maka dia akan liar. Kalau sudah liar pasti semuanya akan ditabrak. Pengen ini, pengen itu, keinginannya kuat, maka tidak akan peduli lagi dengan halal haram. Maka semua keinginan itu perlu dibingkai, perlu diarahkan, perlu dibimbing agar tidak sampai menyimpang jauh. Al-Quran ini kalau orang bicara isinya Al-Quran, lisannya yang dikeluarkan adalah kata-kata yang dikeluarkan adalah Al-Quran, maka bicaranya adalah kebenaran, bicaranya adalah sesuatu yang jelas, bukan ibarat orang mengigau, ibarat orang yang ngomong tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Kalau orang bicara teori misalkan, bicara tentang konsep panjang lebar, tapi tidak mengambil dari ayat, tidak mengambil dari Al-Quran, tidak mengambil dari hadis, pasti ujung-ujungnya nol, pasti ujung-ujungnya kosong. Mau bahasanya semodern apapun, bahasanya mau dibuat seilmiah apapun, kalau panduannya bukan ayat, ngambilnya bukan dari ayat, bukan dari hadis, pasti kosong, pasti tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Al-Quran ini membuat orang yang mendalaminya, mempelajarinya tidak pernah kenyang. Gak ada tuh ulama yang bilang, saya sudah bosan dengan Al-Quran, saya mau ganti dengan kitab yang lain. Tidak ada. Al-Quran dipelajari dari sejak Al-Quran itu turun sampai hari ini, sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada orang yang bosan. Bahkan membacanya saja loh tidak bosan. Di pembahasan beliau tidak bosan untuk diulang-ulang. Ada apa orang yang bosan baca Al-Fatihah? Bayangkan sehari mendengar, sehari semalam dengar Ustaz Musin baca surah Al-Fatihah berapa kali Pak? 2 ayat kali 5, minimal 10 kali dengan Ustaz Musin. Gak ada kan yang bilang jamaah, saya coba diganti surah yang lain misalkan. Tetap Al-Fatihah itu didengarkan enak, tetap Al-Fatihah itu didengarkan dengan nada Ustaz Musin yang berganti-ganti. Sekalipun ketika senang kita juga mendengarkannya senang, ketika beliau lagi pusing misalkan baca Al-Fatihah juga, bahkan kita juga ikut pusing misalkan aja. Jadi gak ada itu orang bosan baca Al-Quran. Bahkan ayat yang terpendek sekalipun, Al-Ikhlas misalnya, Kulhu misalnya, dibaca. Bayangkan sehari semalam berapa kali kita baca Al-Ikhlas ini. Dari mulai zikir dari mulai sholat qobliyah subuh kita baca Al-Ikhlas. Kemudian zikir pagi ada Al-Ikhlas lagi. Kemudian nanti sholat sunnah kan biasa Al-Ikhlas kan favorit. Qobliyah, ba'diyah ada Al-Ikhlas. Gak ada itu orang bosan. Gak ada orang bosan. Jadi tidak pernah membosankan Al-Quran ini diulang-ulang. Yang luar biasa lagi, tidak pernah habis keajaiban-keajaiban Al-Quran itu. Semakin digali dengan ilmu hari ini, maka Al-Quran akan mempersembahkan keajaiban-keajaiban yang baru. Yang dulu di zaman Nabi belum ada. Hari ini begitu ayat yang sama dibaca dengan ilmu hari ini, maka menghasilkan sesuatu keajaiban yang luar biasa. Seperti ayat yang sedang kita pelajari, An-Najmut Tsaqib. Di zaman Nabi tidak akan kebayang, Pak. Pokoknya itu penjelasannya bintang yang jauh, cahayanya terang benderang. Tapi kan nggak pernah dilihat.
Dan yang menarik adalah sahabat tidak pernah protes Pak itu. Itu yang luar biasa. Kita hari ini sudah diberikan apa penemuan ilmiahnya, ibaratnya itu kadang masih meragukan, kadang kita masih protes. Padahal zaman salafus saleh kita, modal mereka adalah yakin, percaya. Bahkan mereka tidak melihat sekalipun kenyataannya, fisiknya tidak pernah melihat, karena modal mereka adalah iman, modal mereka adalah percaya, maka mereka percaya 100%, tidak pernah berkurang sedikit pun keyakinan itu. Al-Quran itu bahkan para jin ketika mereka mendengarnya, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan suatu bacaan yang ajaib, yang luar biasa, yang menakjubkan. Ini para jin sampai mereka betah sholat Nabi, sholat Qiyamul Lail. Dan kita tahu kualitas sholat Nabi ketika Qiyamul Lail sangat panjang. Sangat panjang itu bukan sangat banyak, tapi sangat panjang. Bisa jadi Nabi sholatnya cuma 1 kali sholatan, tapi di rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, dikiranya Al-Baqarah sampai selesai, ternyata lanjut Ali Imran. Dikira sampai Ali Imran selesai, ternyata lanjut An-Nisa. Jadi itu kualitas sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sepanjang itu, bayangkan para jin tidak bosan mendengarkannya, sampai malah mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami telah mendengarkan suatu bacaan yang ajaib, bacaan yang menakjubkan. Kalau para jin saja merasa takjub, seharusnya kita manusia yang punya fisiknya, bisa membaca fisiknya, juga merasakan getaran-getaran ketakjuban dari Al-Quran yang kita baca. Al-Quran itu, siapa yang berbicara dengan Al-Quran, tadi sudah kita sampaikan, lisan perkataan yang keluar adalah isinya Al-Quran, maka perkataannya pasti benar, pasti jujur. Al-Quran itu mengamalkannya adalah berpahala. Dan barang siapa yang membuat putusan hukum, kok panduannya Al-Quran, pasti panduannya atau hukum yang diputuskan pasti adalah sebuah keadilan. Tapi kalau menyelisih Al-Quran, maka yang ada adalah kezaliman. Al-Quran ini, barang siapa yang mengajak kepada Al-Quran, maka dia akan diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukan candaan, bukan senda gurau, bukan guyonan. Maka ini pelajarannya banyak sekali ya. Maka bagian dari adab kita kepada Al-Quran, jangan sampai ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kondisi kita tidak serius. Lawan dari senda gurau adalah serius, lawan dari bercanda adalah serius. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang serius, yang benar. Yang serius itu ketika kita bacanya dengan benar, jangan disambil. Tangan kirinya pegang Al-Quran, tangan kanannya pegang HP misalkan, jangan. Jadi itu Al-Quran nanti akan cemburu, tidak mau nanti ya. Dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak boleh bersenda gurau. Begitu juga seharusnya orang beriman. Kalau panduannya Al-Quran, maka orang beriman tidak boleh banyak guyonan, tidak boleh banyak bersenda gurau, tidak boleh banyak bercanda. Bukan berarti tidak boleh, itu tidak sama sekali. Kebanyakan yang tidak boleh. Hidup kok isinya guyonan tok, hidup kok isinya senda gurau tok, tidak boleh. Yang lebih fatal lagi, jangan sampai Al-Quran ini dijadikan bahan untuk guyonan. Sebagaimana yang belum lama kita dapati, ada artis stand up yang kelewatan bercandanya pakai kisah yang ada di Al-Quran demi untuk diketawain orang. Pekerjaan membuat orang tertawa saja sudah tercela di dalam Islam. Jadi kalau ada orang bicara dan itu profesi, pekerjaan, kok tujuannya membuat orang yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak, maka pekerjaan seperti itu, para pelawak itu adalah pekerjaan yang tercela di dalam Islam. Apalagi kalau bahannya pakai Al-Quran, apalagi kalau bahan yang digunakan untuk bercanda itu adalah isi yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah sudah memperingatkan, qul abillahi wa ayatihi
wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, Rasulnya, Al-Qur'annya kalian mengolok-olok, kalian bercanda menggunakannya? Maka Allah sudah memperingatkan, jangan sampai itu dilakukan. Ini lagi melanjutkan yang tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada senda gurau, guyonan. Kalau guyonan kan mesti isinya jauh dari kebenaran. Nah, jadi kalau guyonan, senda gurau itu pasti jauh dari kebenaran. Maka di Al-Quran tidak ada senda gurau, tidak ada guyonan, yang adalah sebuah kebenaran. Tidak ada kebatilan sama sekali. Semua yang disampaikan dari awal Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas, semuanya kebenaran. Di dalam Al-Quran tidak ada kesalahan. Kesalahan surah, kesalahan ayat, kesalahan kata, bahkan kesalahan harokat, fathah, kasrah, dhammah, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi silakan dibandingkan dengan kitab yang ada di seluruh bumi ini, maka tidak akan pernah ada yang menyamai Al-Quran. Bahkan harokat bunyinya, fathah atau kasrah atau dhammah, tidak ada kesalahan sekalipun. Allah sudah bersumpah untuk menjaganya, maka penjagaan Allah pasti tidak mungkin ada kesalahan. Di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Sudah sering kita melewati. Bahkan ada tambahan satu huruf sekalipun, tambahan itu bukan ini cuma kebetulan, ini cuma tempelan, tidak Pak. Bahkan tambahan satu huruf itu ada ilmu di dalamnya, ada faedah di dalamnya, ada hikmah yang ingin Allah sampaikan dengan tambahan satu huruf itu. Cuma satu huruf Pak. Tambahan dengan alif misalkan, pasti ada yang berbeda ketika tidak ada alifnya. Tambahan satu huruf tak misalnya, pasti maksudnya berbeda dengan yang tidak ada huruf taknya misalkan. Di surah Al-Kahfi yang sering kita baca kan ada itu. Ada tastati' dengan tasdi'. Nah itu saja, tambahan satu huruf pasti maknanya berbeda. Di dalam Al-Quran, orang tidak akan pernah bisa menunaikan haknya Al-Quran dengan benar kecuali dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita serius interaksi kita dengan Al-Quran, maka harapannya kita bisa memenuhi haknya Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau Al-Quran ini kita jadikan sambilan, sampingan, sesuatu yang bukan prioritas, maka pasti kita tidak akan bisa memberikan haknya Al-Quran secara penuh, secara maksimal. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melakukan tipu daya. Benar-benar akan membuat tipu daya untuk mengganggu, untuk merusak kebenaran, untuk merusak kebaikan. Kalau sudah mereka melakukan tipu daya, lihat firman Allah, wa aqidu kaida, maka kami akan membalas. Aku, kata Allah, aku akan membalas tipu daya yang mereka buat, yang mereka lakukan. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah, tentu kepada kita semuanya, kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat makar, berbuat tipu daya untuk Islam, untuk agama Allah ini, kata Allah, kalian tidak perlu terburu-buru untuk membalasnya. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk memberikan reaksi, memberikan respon atas tindakan-tindakan mereka, karena Allah sendiri yang akan menindaknya. Wa aqidu kaida, aku yang akan membalas tipu daya mereka, apa yang mereka lakukan. Famahilil kafirin, maka berikan tempo, berikan penundaan kepada orang-orang kafir, anhilhum ruwaida. Maka kalau ada orang berbuat tadi sudah kita sampaikan, ingin mengganggu Islam, ingin mengganggu agama Allah, ingin merusak agama Allah, maka kita menyikapinya tidak perlu reaktif, tapi tetap asalkan kita jalankan saja ajaran Islam ini, lakukan saja ajaran-ajaran Allah ini, maka sedikit banyak itu cukup untuk mengkanter atau melawan upaya-upaya mereka merusak Islam, karena Allah yang akan menyelesaikannya. Di antara hikmah Allah juga di ayat ini adalah, kalau ada orang kafir yang merusak agama Allah, jangan buru-buru didoakan kebinasaan. Jangan buru-buru masuk, semoga Allah membinasakan mereka, semoga Allah mematikan mereka semua. Tidak boleh. Tidak boleh, karena bisa jadi di antara mereka yang hari ini memusuhi agama Allah, di kemudian hari mereka akan membela agama Allah. Dan itu sudah kita lihat banyak di dalam sirah Rasulullah Muhammad SAW.
orang yang dulu memusuhi agama Allah. Misalkan Umar bin Khattab, kita tahu sebelum masuk Islam bagaimana beliau membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Maka Rasulullah tidak mendoakan kebinasaan untuk Umar, tapi justru Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar, apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi kita tidak boleh mendoakan kebinasaan untuk orang-orang yang hari ini sedang memusuhi agama Allah, karena bisa jadi di antara mereka ada orang-orang yang nanti di kemudian hari mendapatkan hidayah dan mereka menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan di ayat ini, balasan sesuai dengan perbuatan. Orang berbuat makar, maka Allah akan membalas dengan makar yang lain. Orang berbuat jahat, maka Allah yang akan membalas perbuatan jahat mereka. Di antara tipu daya yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir adalah Allah akan memberikan fasilitas agar orang kafir itu mudah melakukan kekafirannya, agar orang jahat itu mudah melakukan kejahatannya, sehingga begitu kejahatannya sudah mentok, sudah pol, maka Allah menghukumnya dengan sangat keras. Allah akan memberikan hukuman dengan hukuman yang sangat menyakitkan. Jadi kalau hari ini kita lihat, loh, dia tidak sholat, dia kafir, dia tidak menyembah Allah, tapi kok hidupnya enak, dia mencuri, dia melakukan kezaliman kok mudah sekali. Ya, jangan salah, itu bagian dari cara Allah yang dikenal dengan istidraj. Istidraj itu orang yang berbuat zalim akan dimudahkan untuk kezalimannya. Orang yang berbuat zalim akan diberikan fasilitas bahkan untuk dia melakukan kezaliman. Begitu kezalimannya sudah mencapai puncak, maka saat itu Allah akan menghukumnya, dan hukumannya akan lebih menyakitkan ketika dia sudah sampai di puncak kezalimannya. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, di ayat atau di surah At-Tariq ini tidak ada satupun lafaz Allah disebutkan. Jadi satu surat dari awal sampai akhir ini tidak ada lafaz Allah, tidak ada nama Allah sama sekali disebutkan, karena dari awal memang bicara tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka kalau sesuatu yang gaib itu kita yakin adanya, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, maka keberadaan Allah yang tidak bisa kita lihat juga harus kita yakini. Jadi sama-sama mengimani dengan keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Wallahu taala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan dari surah At-Tariq. Semoga ada manfaat dari pembelajaran surah At-Tariq ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pertolongan Allah ke surah-surah yang berikutnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.